Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman yang lagi liburan belajar di rumah kabarnya? Terus jadi kesempatan kali ini gue akan mendesaksikan sedikit video. Tapi sebelumnya punya sedikit saran buat teman-teman yang sekarang kabarnya lagi melandainya virus corona. Gue ada sedikit saran buat kalian, daripada main game aja tiduran nonton TV, ada baiknya sedikit olahraga dan juga baca-baca itu juga nggak harus buku sekolah ya, buku-buku novel, fiksi, apapun itu, komik boleh, yang penting ada baca-bacanya. Pada kesempatan kali ini gue akan sedikit mendeskripsikan sebuah resensi dari sebuah novelnya itu yang novel yang berjudul Persembahan untuk Bapak. Jadi untuk apa sih identitasnya ini nih, judulnya Persembahan untuk Bapak. Terus buat penerbitnya itu bernama Adi Zamzam. Nah, tahun terbit buku ini, buku yang saya miliki, buku cetakan pertama itu terbit pada September 2017. Terus di penerbitnya itu Diva Press dan kota terbitnya Yogyakarta. Jadi sedikit sinopsis dari buku tersebut adalah seorang anak yang bernama Arya merupakan seorang dalang yang terkenal pada masanya. Karirnya ayahnya itu sangat terkenal sehingga memiliki karir yang baik, yaitu seperti mungkin kaya raya lah. Sampai akhirnya bapaknya itu tidak bisa lagi ngedalang karena beberapa insiden. Jadi karirnya udah ambruk dan ia seluruh keluarga harus pindah ke Jakarta, tepatnya ke Jepara, Jogja. Ia hidup bersama ibu, kedua adiknya yang masih kecil, Sri Kandi dan Abimanyu, serta kakaknya Wiganti, dan memiliki satu kakak lagi, Ratri. Sayangnya si Ratri ini terasa mungkin ada permasalahan keluarga, di mata ayahnya gitu, orang baik. Akhirnya Ratri pun pergi dari rumahnya. Ingat, Arya memiliki teman dekat yang bernama Bambang. Dia anak yang baik, tapi orangnya emosian. Nah, terus dia dia punya satu teman yang baik, dia itu si Bambang, yang kagum kemampuan Arya. Arya itu kan anak dalang, jelas anaknya bisa ngedalang. Kagum sama kemampuan si Arya yang jago ngedalang. Bahkan tuh pada saat ada tugas sekolah ngedalang, cuma Bambang doang yang harus membaik, teman-temannya cuma mengolok-olok, yang kalau nggak salah tuh namanya Noval. Nah, kejelekan dari Bambang ini adalah dia tuh emosinya nggak bisa nahan. Contohnya saat Arya diolok-olok oleh Noval, itu si Bambang itu kayak panas, yang kayak mau ribut aja bawahnya gitu kan. Nah, terus tapi mereka punya cara sendiri untuk membalas olok-olokannya gitu, ngejelekannya. Dengan cara apa? Mereka sukses dalam dunia perwayangan, menjadi dalang terkenal. Maka dari itu Bambang pun ingin mendalami wayang-wayang, ingin berguru sama bapaknya si Arya. Arya keseringannya menjadi loper koran untuk membantu biaya hidup keluarga, walau penghasilannya nggak banyak gitu kan. Sampai suatu ketika ayahnya mengalami
insiden yang menyebabkan nggak dapat kerja itu yang awal tadi. Dan akhirnya Wiganti saudarinya juga ini mengikuti seperti saudaranya Ratri yang pergi. Tapi bedanya itu si Wiganti itu jadi TKW, nggak sebut gitu aja ya. Nah terus Wiganti itu tetap bersih keras mau pergi buat TKW. Kondisi rumah tuh menjadi lebih berantakan lagi. Sekolahnya si Arya jadi jelas sekolah kanting. Di saat seperti itu Bambang mengajak Arya untuk menjual wayang keliling. Tadinya si Arya ini nggak mau, ragu, tapi habis udah akhirnya dilakuin, ternyata ada keuntungan hasil lumayan. Sampai suatu ketika saat Bambang mengatakan harus pindah ke Jogja, meninggalkan Arya sendiri. Nah terus kita balik Bambang dulu ya. Si Bambang ini dari Jogja sengaja akhirnya balik lagi nih untuk mengajak, untuk menunjukkan bakatnya di sana. Awalnya Arya nolak, tapi setelah banyak pertimbangan juga dikasih jalan gitu, direstuin sama bapaknya. Akhirnya Arya memutuskan untuk ikut ke Jogja. Yang diharapkan semoga dengan apa yang dia dapat membantu ayahnya tersenyum sehat seperti dulu lagi. Nah, si penulis ini si Andi Zamzam lahirnya tuh di Jepara pada Januari 1982. Karya-karyanya yang telah tersebar di berbagai media massa dan beberapa antolog bersama saat ini bersama teman-temannya sedang aktif mengawal berdirinya Sekolah Penulisan Akademi Menulis Jepara. Jadi kelebihan dan kekurangan dari buku ini bukan dari fisiknya ya yang saya lihat, tapi dari isinya. Nah kalau kelebihannya ini tentang kekeluargaan. Terus bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari yang mudah dipahami gitu lah untuk para pembaca. Terus si penulisnya itu mampu nyampein kisah hidup tokoh-tokoh dengan bahasa yang gampang dimengerti gitu, sehingga dapat menghidupkan tokoh-tokoh dalam novel ini. Jadi seolah-olah tuh ini kita baca bukan monoton tapi seolah hidup. Alur cerita juga di dalamnya itu menanamkan sifat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Novel ini ngajarin kita juga untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Kekurangannya agak sedikit kesulitan dalam memahami cerita sedikit. Terkadang juga di dialog wayang muncul tapi tidak diberi sebuah tanda atau menjelaskan dari mana asal dialog tersebut. Kayak kutipnya mungkin ya, kayak kadang-kadang sih suka gak ada tanda tiba-tiba ada dialog wayang. Penggunaan bahasa Jawa bisa dikatakan lumayan banyak. Hal ini bisa nyebabin yang gak bisa bahasa Jawa ada rumit untuk bacanya. Di akhir cerita juga kasarnya masih menggantung, kayak bukan ending gitu. Terus alasan saya ambil buku ini adalah itu dari kelebihan tadi. Kelebihannya si Arya apa sih namanya, si Arya sama temennya si Bambang itu selalu bersyukur dalam ceritanya ini. Nah terus selalu membalas dengan perbuatan baik seperti menjadi sukses. Nah saya ini boleh dapat buku ini nggak tahu waktu itu lagi nemu aja di rumah, punya siapa saya ambil. Udah sekian, dan jangan lupa buat teman-teman ikutin dulu untuk sementara ini program pemerintah belajar di rumah aja, jangan kemana-mana dulu, karena kita juga membantu untuk penyebaran virus COVID-19 atau corona.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.